Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Critical Success Factor. Critical Success Factor ini atau biasa kita sebut dengan CSF, yang merupakan alat analisa yang lanjutannya yang kita gunakan setelah value chain. Ya. Jadi bagi kalian yang sudah mengerjakan value chain, tahap berikutnya adalah mengerjakan analisis CSF ini. Apa itu CSF? CSF merupakan salah satu alat analisa yang bisa kita gunakan dalam proses perencanaan strategis STI, yaitu gunanya apa? Untuk mengidentifikasi data dan informasi apa saja yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Next. CSF dalam konteks perencanaan strategis STI di sini digunakan untuk menafsirkan dengan jelas tujuan, taktik, dan kegiatan operasional apa saja dalam hal kebutuhan informasi kunci dan manajer, serta kekuatan dan kelemahan dari sistem organisasi yang sudah ada. Tujuan dari CSF sendiri adalah untuk menginterpretasikan objektif atau tujuannya atau goal secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. Peran CSF di sini adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan sistem informasi yang dimiliki. Fokus pada proses perencanaan strategis sistem informasi pada area yang strategis, memprioritaskan usulan aplikasi sistem informasi, dan mengevaluasi strategi sistem informasi yang telah digunakan. Jadi fokusnya CSF adalah mengusulkan aplikasi apa saja yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan hasil analisis. Nah, ini adalah skema dasar dari proses Critical Success Factor. Seperti itu, semuanya berangkat dari bisnis objektif atau goalnya bisnis, dimana dari situ itu bisa kita elucidasi, kita definisikan faktor-faktor kunci apa saja yang menentukan keberhasilan daripada goal ini, goal bisnis tersebut. Oke, berikut ini adalah contoh dari skema CSF. Jadi, kita berangkat dari potensi kebutuhan bisnis yang kemarin sudah kita hasilkan pada analisis value chain ya. Nah, di sini, jadi setiap potensi kebutuhan bisnis yang Anda munculkan di sini, Anda harus bikin sebuah skema CSF-nya. Jadi kalau misalkan dari hasil analisis value chain kalian menghasilkan 10 atau 20 potensi kebutuhan bisnis yang kemarin sudah dikasih kode-kode itu, maka sejumlah itulah kalian harus bikin skema CSF-nya, gitu ya. Jadi setiap potensi kebutuhan bisnis kita gambarkan model seperti ini. Ini ditulis di sini kebutuhan bisnisnya apa. Kemudian dari situ kita definisikan kira-kira faktor kunci apa sih yang membuat ini berhasil. Nah, jadi ini adalah key faktornya, faktor kuncinya. Nah, kemudian di sini kita jelaskan dengan melakukan aktivitas apa saja sehingga ini bisa tercapai. Contoh nih ya, kebutuhan bisnisnya adalah program pemasaran yang efektif. Nah, berarti faktor kunci suksesnya apa? Satu, metode promosinya harus tepat. Kemudian yang pasti ada anggaran. Nah, kemudian kita harus melakukan apa saja supaya itu berhasil. Satu, memperbanyak iklan mungkin ya. Kemudian menyelenggarakan atau menjadi sponsor kegiatan lomba dan sebagainya, membuat event-event,
memperbaiki desain alat bantu promosi, memanfaatkan sosial media, serta mengalokasikan anggaran promosi dengan efektif. Nah, kemudian di sini kita definisikan juga ukuran hasilnya atau indikator keberhasilannya gitu ya. Apa sih yang menjadi indikator bahwa program ini berhasil atau aktivitas ini berhasil gitu ya. Nah, 1, jumlah permintaan informasinya meningkat. Peningkatan skala kegiatan lomba. Misalkan kalau dulu hanya dilakukan lomba di regional gitu ya, wilayah, sekarang jadi nasional dan seterusnya. Kemudian apalagi yang bisa dijadikan parameter, yaitu jumlah statistik dari pengunjung website, berarti promosinya berhasil. Seperti itu. Serta tidak lupa adalah terkendalinya jumlah anggaran. Nah, dengan ini semua, maka kita bisa memunculkan kebutuhan informasi apa saja untuk melakukan kegiatan seperti ini dengan faktor kunci ini, parameternya ini. Oh, kalau begitu kita butuh data dan informasi tentang penjadwalan iklan, 2, penjadwalan event, serta data dan informasi tentang anggaran promosinya. Seperti itu contohnya. Untuk 1 potensi kebutuhan bisnis yang muncul. Nah, contoh lagi nih ya. Nah, di sini untuk potensi kebutuhan bisnis yang lain. Nah, di sini ada potensi kebutuhan bisnisnya penjaringan calon maba. Penjaringan calon maba. Faktor kuncinya apa nih? Oh, sasarannya nih harus tepat. Metodenya, caranya harus tepat. Apa saja yang bisa dilakukan? Nah, kita definisikan di sini. Apa saja kira-kira hal-hal atau inisiatif apa sih kita harus do apa gitu ya, melakukan apa agar ini berhasil. Nah, kemudian jangan lupa ukuran hasil atau indikator keberhasilannya. Berarti harus apa? Contohnya misalkan peningkatan luas area sasaran, peningkatan jumlah SMA, SMK binaan gitu ya, peningkatan jumlah member, peningkatan jumlah learning center dan sebagainya. Nah, ini ukuran hasilnya kita dapatkan dari sini. Menentukan area sasaran. Nah, berarti indikatornya apa? Terjadi peningkatan luas area sasaran atau skopnya gitu ya. Membuat program SMU, SMK binaan. Indikatornya apa? Oh, peningkatan jumlah. Ya. Kemudian membuat program membership bagi siswa SMU SMK. Berarti ukuran keberhasilannya ya kalau jumlah membernya meningkat, ini bisa dibilang berhasil. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi learning center bagi siswa-siswa SMU dan SMK. Ukurannya adalah meningkatnya jumlah learning center. Nah, dalam hal penjaringan calon maba seperti ini, maka kebutuhan data dan informasi apa saja yang dibutuhkan? Kita jelas butuh data sekolah binaan yang sudah jadi member, data siswanya, serta data tentang learning center itu sendiri. Learning center adalah pusat studi ya, pusat pembelajaran lah bagi anak-anak SMA yang diharapkan dapat menjadi mahasiswa. Nah, ini adalah contoh pada kasus penelitian saya. Nah, setelah kita membuat skema CSF, sejumlah potensi kebutuhan bisnis yang muncul pada analisis value chain, next finishing adalah memasukkan hal-hal tadi ya yang kita tulis di skema ke dalam sebuah tabel. Tabel ini adalah tabel pemetaan potensi kebutuhan bisnis terhadap kebutuhan sistem informasinya. Nah, jadi kolom 1 ini kita tinggal kopas aja aktivitasnya apa saja, tinggal kopas dari masing-masing skema yang tadi ya. Kemudian
kebutuhan data dan informasi juga kita tinggal kopas. Nah, kalau kebutuhan data dan informasinya seperti ini, berarti kolom berikutnya adalah kolom kebutuhan sistem informasi. Kita membutuhkan sistem informasi apa? Seperti itu. Kita butuh aplikasi apa kalau begitu ya? Nah, di sini saya definisikan kita membutuhkan sistem informasi pemasaran, di mana di dalamnya adalah mengcover modul-modul ini. Terdapat menu-menu seperti itu. Kemudian diberi keterangan bahwa SI pemasaran ini adalah salah satu modul. Di dalamnya digunakan untuk perencanaan media iklan, apa yang akan digunakan, dan kapan iklan akan ditayangkan. Jadi semacam jadwal, jadwal iklan dan sebagainya yang terkait dengan pemasaran, promosi, event dan sebagainya. Nah, kemudian di kolom terakhir adalah penggunanya. Siapakah nanti yang akan menggunakan sistem ini? Nah, ini gampang aja, kita tinggal ambil dari di analisis value chain kemarin ada bagian yang terlibat. Nah, tentu dia akan tampil di sini sebagai user dari sistem kita. Sistem ini gitu maksudnya. Oke, jadi setiap satu skema CSF menghasilkan satu baris dalam tabel pemetaan ini. Jadi kalau kita punya 10 atau 15, terus akan ada sebanyak 15 row. Ya, potensi kebutuhan bisnisnya, kemudian aktivitasnya apa saja, kebutuhan data dan informasi, lalu SI-nya apa atau aplikasinya apa yang harus dibuat, yang harus dimiliki. Kemudian ini adalah keterangan dan penggunanya. Sorry, ini bukan potensi ya, tapi kebutuhan bisnis, sudah menjadi kebutuhan bisnis. Oke, apakah setiap apakah setiap kebutuhan bisnis harus menghasilkan aplikasi yang berbeda-beda? Tentu tidak, tergantung dari ininya, kebutuhan data dan informasinya. Kalau ini masih dalam satu area gitu ya, oh berarti ini ya SI-nya satu aja, tapi di dalamnya menjadi modul yang terpisah. Jadi ini menghasilkan satu aplikasi yang sama, dua modul yang berbeda untuk mengatasi atau untuk mengaddressing ya kebutuhan bisnis yang berbeda. Satu aplikasi untuk dua kebutuhan bisnis. Kemudian contoh yang ketiga ini kebutuhan bisnisnya yang lain, sehingga membutuhkan aplikasi yang berbeda. Jadi tidak harus setiap kebutuhan bisnis ini muncul aplikasi yang berbeda, tetapi juga tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan setiap potensi yang muncul akan menghasilkan aplikasi yang berbeda juga. Seperti ini contoh dari tabel pemetaan potensi kebutuhan bisnis terhadap kebutuhan sistem informasi. Ya. Nah, dari sini nanti kita akan list lalu aplikasi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kita lihat aja di sini ada berapa macam yang muncul. Ya, lalu tugas berikutnya adalah membuat daftar atau list aplikasi yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang, future, dengan dikelompokkan dengan McFarlane. Sehingga akan muncul, kita akan punya future application portfolio. Demikian penjelasan saya dalam video kali ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran dari saya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang McFarland Strategic. McFarland adalah salah satu model yang digunakan untuk mengindikasikan tingkat kepentingan daripada sebuah sistem informasi atau aplikasi dan seberapa pentingnya dia bagi kontribusi perusahaan baik sekarang maupun di masa datang. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi ada 4 kuadran di dalam McFarland, yaitu kuadran strategik, kuadran high potential, key operational, dan support. Kita akan bahas masing-masing kuadran. Nah, yang pertama adalah kuadran key operational, yaitu berisi kumpulan sistem informasi yang dioperasikan dalam menjalankan aktivitas bisnis utama. Jadi jika aplikasi ini down misalkan, maka operasional perusahaan akan terhenti. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya seperti ini, maka dia dikelompokkan ke dalam kategori key operational. Selanjutnya yang kedua adalah high potential. Isinya apa sih di kuadran ini? Yaitu kuadran ini merupakan kuadran yang dimana sistem informasi ini bukan hanya dianggap penting bagi kelangsungan dan proses bisnis internal saja, tetapi juga proses bisnis yang terjadi pada transaksi atau aktivitas bisnis eksternal perusahaan. Jadi tidak hanya aplikasi ini yang terlibat dalam aplikasi ini tidak hanya pihak internal, tapi mau pihak eksternal juga. Gitu. Jadi semua aplikasi-aplikasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak eksternal, maka dia kita masukkan ke dalam kuadran high potential. Seperti itu. Kemudian
Selanjutnya adalah strategik. Merupakan kuadran di mana sistem informasi ini dianggap sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan bisnis di masa yang akan datang. Jadi ya penting seperti key operation, tapi for the future gitu ya, untuk masa datang. Jadi sistem informasi ini yang ada di kuadran ini sangat menentukan terhadap kesuksesan apa yang dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Dan itu dia disebut sebagai strategi. Next adalah support. Seperti namanya, support atau pendukung ya. Jadi di kuadran ini merupakan kuadran di mana sistem informasi yang ada adalah aplikasi yang mendukung terhadap aktivitas transaksi bisnis operasional. Jadi dia sebagai aplikasi pendamping yang melengkapi gitu ya. Jadi bukan sebagai core operation, tidak digunakan sebagai core operation, tetapi dia sebagai supporting apps. Nah, namun keberadaan sistem informasi ini tidak memberikan pengaruh yang besar apabila terhadap kerusakan atau kegagalan. Jadi misalkan aplikasi ada error atau ada ngadanya gitu, main operationnya tetap jalan, jadi tidak terlalu berpengaruh. Kalau yang di key operational tadi, aplikasinya gagal, terjadi failure, maka operational bisnis berhenti. Kalau yang support tidak. Informasi yang terdapat pada kuadran ini bersifat penting ya bagi operasional organisasi, namun ketergantungan operasionalnya sangat kecil. Jadi bisa dikatakan sebagai ya pelengkap seperti itu, supporting apps. Nah, bagaimana cara kita menentukan sekarang? Menentukan aplikasi ini masuk ke kuadran mana, ke key operation, ke high potential, support, ataupun strategic. Ada kuesioner yang harus kita isi, yaitu untuk menentukan dari kuesioner itu kita isi untuk menentukan apakah aplikasi ini masuk ke kuadran mana. Seperti itu. Ini adalah bentuk kuesionernya. Jadi kuesioner ini sudah ditetapkan. Jadi setiap pertanyaan, jadi setiap aplikasi kita uji dengan kuesioner ini. Jadi kemudian di setiap jawaban iya pada poin-poin pertanyaan tersebut, maka di situ akan menentukan. Jadi di sini ada kuncinya. Jika terdapat iya, maka sesuai dengan kolom yang di atas dia masuk ke kuadran yang mana. Tetapi jika terdapat dua jawaban iya dalam satu poin seperti yang ada di gambar, maka harus dilakukan pengujian extension ya, harus diuji lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu contoh pertanyaan seperti ini. Jika terdapat dua jawaban iya, maka harus diuji lagi sehingga di akhir kita akan dapat menentukan aplikasi itu masuk ke kuadran mana. Jika pertanyaan itu terjawab ya atau tidak, itu akan menentukan dia masuk di kuadran yang mana. Demikian penjelasan singkat untuk McFarland Strategy Grid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.